Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik ikhwah, kita lanjutkan kajian akhlak. Kali ini kita akan membahas tentang al-qanaah. Al-qanaah nulisnya itu alif lam qaf nun alif ain ta marbuthah. Dalam bahasa arti qanaah itu adalah idza radiya, ridho, rela. Di Indonesia kan dengan rela ya. Yang dot ketika di Indonesia kan itu menjadi L. Nalar itu berasal dari nazar. Zuhur ini lohor jadi L. Ridho, rela ya, jadi L. Jadi artinya ridho, nerimo. Secara istilah, qanaah itu ridho bima a'ta. Ridho, rela terhadap apa yang diberikan Allah. Qanaah artinya. Kalau dalam bahasa kamus bahasa Indonesia, qanaah itu diartikan dengan merasa cukup dan rela menerima apa yang diberikan dari Allah. Menerima dan rela. Cukup, merasa cukup dan rela menerima pemberian Allah. Singkatnya begitu. Jadi ada dua kata. Merasa cukup dan rela. Ada di depannya ada kata merasa, berarti ini urusan hati. Ya, qanaah itu urusan hati. Kalau terus bedanya apa qanaah dengan qasdu? Ada lagi mana qasdu, qaf sad dal. Sering qasdu itu diarti dengan sederhana. Qasdu itu hidup sederhana. Apa bedanya qanaah dengan qasdu? Qasdu itu tarkul israf wa taktir jami'an. Qasdu itu lebih kepada menengah. Tidak boros, tidak pelit. Qasdu. Tidak boros dan tidak pelit, namanya hemat. Hemat itu bukan pelit, ya, tapi tidak boros dan tidak pelit. Hidup sederhana. Qanaah al-iqtisar al-qalil wa taktir. Qanaah itu di bawah qasdu, di bawah menengah. Jadi kalau kebutuhan kita 100% katakanlah, ya, maka qasdu itu 50%. Kalau qanaah itu di bawah 50%. Kita rela, walaupun yang kita bisa miliki di bawah 50%. Ya ini kan beda-beda setiap orang. Terus bedanya qanaah dengan zuhud. Saya pernah menguraikan ada perbedaan antara wara' dan zuhud. Wara', seseorang dihadapkan pada dua benda, halal dan haram. Lalu dia memilih yang halal. Itu namanya wara'. Orang yang hati-hati. Ya. Itu orangnya namanya wara'i. Jadi wara'i itu adalah orang yang dihadapkan pada dua benda halal dan haram. Sama-sama bisa dinikmati.
tapi dia memilih yang halal. Itu warok. Zuhud, seseorang dihadapkan pada halal A dan halal B. Dihadapkan pada dua, dia bisa menikmati dua, tapi dia mengambil satu. Nah, itu namanya zuhud. Jadi zuhud itu lebih berkualitas daripada wara'i, bukan sekedar menjaga yang halal, ya, menjauh yang haram, tapi mencukupkan diri tuh. Satu saja gitu, secukupnya lah, sehingga cukup. Itu namanya zuhud. Terus bedanya dengan qanaah dengan zuhud apa? Qanaah itu ridho bimadunal kifayah, rela dan merasa cukup di bawah kebutuhan. Jadi ada 3 istilah, saudara. Kita hidup ini ada kemauan, ada kewajiban, ada kebutuhan. Ya, kemauan itu bisa kurangi, bisa dibatasi kemauan. Kita mau A sampai Z, maunya mah itu, ya, kemauan. Ada lagi kewajiban. Kalau kewajiban nggak bisa ditawar. Kalau kewajiban, contohnya apa kewajiban? Tagihan listrik, ya tagihan lah. Tagihan sesuatu yang kita sudah pakai, masa kita separuh doang, ya nggak bisa lah. Nah, kewajiban itu yang utama. Yang kedua, kebutuhan. Kebutuhan ini skala prioritas. Nah, itulah makanya tadi itu, kebutuhan di tengah. Kemauan kalau tidak dikendalikan ya bisa menjerumuskan. Ya, itulah qanaah. Jadi qanaah, kita tahu bahwa kita terbatas. Kita tahu bahwa Allah mempunyai takdir yang tidak bisa kita hindari. Tapi, saudara, dari mana kita tahu keterbatasan kita? Contohnya kalau saudara punya kapling, saudara punya sawah, siapa yang tahu batas sawah Anda kalau Anda nggak pergi ke perbatasan? Benar nggak? Anda kan harus tahu dulu batasnya, ya, supaya oh ini batasnya. Nah, kalau Anda sadar bahwa Anda terbatas tapi nggak pernah tahu batasnya, pasti tidak akan ada kepastian. Jadi maksudnya gimana? Sadar bahwa kita punya keterbatasan, kita optimalkan gitu. Nanti kalau nggak tercapai, oh di sinilah batas saya. Nah, kebanyakan orang sering menyalahgunakan qanaah ini dengan tidak berbuat. Setelah dapat apa adanya itu. Jadi nggak berusaha. Ya. Sekolah nggak perlu belajar. Setelah saya memang ditakdirkan begini gitu. Nggak pinter. Ya nerima apa adanya. Itu alasan yang nggak bisa diterima. Kita optimalkan dulu. Tapi kalau berkali-kali gagal, boleh jadi itulah keterbatasan kita. Karena kita dihadapkan pada umur, kalau jajal lagi, nggak pernah berhasil, lalu nggak pernah mikir cari cara yang lain, nanti habis waktu kita. Itu ya. Jadi kalau kita, tapi boleh jadi saat kita mencoba yang ketiga kali gagal, yang keempat justru berhasil. Itu yang kita nggak tahu. Kita udah nyoba 3 kali, wah gagal ini, gagal lagi. Wah kayaknya saya memang tidak ditakdirkan untuk mencapainya. Padahal yang keempat berhasil. Nah itu dari mana kita tahu berhasil apa enggak? Nah itu yang kemarin sampaikan, kecerdasan. Faktor kecerdasan. Dalam salah satu ayat Allah menyatakan in takunu ta'lamun a'udzubillahi minasyaitonir rajim in takunu ta'lamun, jika kamu payah untuk meraih kesuksesan, fa innahum ya'lamun. Ya'lamun di sini bukan ainnya, pakai hamzah. Kalau ya'lamun itu artinya mengetahui, tapi kalau ya'lamun sakit.
Sama dengan alim, mengetahui, maha mengetahui. Tapi alim, adzabun alim. Jangan sampai keliru. Adzabun alim itu beda. Sami'un alim malah begitu. Allah itu maha mendengar dan menyakitkan. Ini salah. Allah yang benar sami'un alim, alim ain. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Malah ainnya dibaca hamzah. Sami'un alim. Nah, Allah maha mendengar sekaligus menyakitkan. Kan salah. Kita lanjut. Bagaimana ayat-ayat dan hadis yang mengenai qanaah ini? Ini terdapat dalam surat An-Nahl. Jadi kalau disebut surat supaya menguji daya hafal kita, Anda angan-angan surat berapa ini, nebak gitu. Setiap disebut surat. Ya, itu untuk melatih ingatan. Jangan sampai nanti hilang ingatan. Surat ke-16. Saya melatihnya begitu, disebut surat langsung ingat urutan keberapa. Surat ke-16, An-Nahl, maknanya lebah, ya kan? Ayat 97. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, beramal saleh tapi beriman, maka benar-benar kami akan menghidupkannya. Maka sungguh benar-benar kami akan menghidupkannya. Maksudnya memberikan kehidupan, hayatan thayyibah, dengan hayat hidup yang thayyibah. Thayyibah ini basisnya ilmu. Kan kriteria makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi 3 ya. Halal, thayyib, tidak israf. Halal, panduannya wahyu. Thayyib, panduannya ilmu. Nah, ini juga ilmu. Hidup yang thayyib. Hidup yang nyaman. Nyaman menurut ilmu pengetahuan. Maksudnya apa? Sehat. Ada 5 tuh. Hidup nyaman itu ada 5. Sering saya urai. Itu yang disebut dengan maqasidus syariah. Pertama, semangat agamanya baik. Hifdzuddin ya, terpelihara keagamaannya. Yang kedua, terpelihara akalnya. Maksudnya masih suka ngaji, suka baca buku, masih mau belajar ya untuk membekali diri, masih suka ya di rumah melatih diri, menambah ilmu pengetahuan. Yang ketiga, hifdzun nafsi. Jasadnya, tubuhnya sehat. Hidup nyaman tuh, ya. Semangat agamanya masih bagus. Kalau ibarat motor kan suka dicek, dicontreng, ada 5. Hidup nyaman. Sama anggap aja gimana? Bagus, contreng. Terus akalnya gimana? Akalnya, semangat belajarnya bagus. Yang ketiga, sehat nggak? Sehat. Sehat kan kemarin sudah dikasih tahu indikatornya ada 3. Ya kan? Sehat indikatornya ada 3. 1, makannya lahap. Tidurnya nyenyak. Hubungannya jalan tuh. 3 indikator. Gimana? Itu yang bisa tahu persis saudara. Bagus Pak, semuanya baik. Nah, biru, hijau. Yang keempat, terjaga kehormatannya. Dia bisa tampil di tengah banyak orang, nggak malu. Maksudnya tidak tercoreng. Orang tuh tercoreng kan karena 3 itu.
yang disebut ayatul munafik salasah. Suka berbohong, suka berkhianat, suka ingkar janji. Nah, itu yang membuat kita tercoreng. Yang kelima, sehat finansialnya. Nah, itu ya. Walaupun sehat kantongnya, coba sih. Kantongnya sehat, dompetnya sehat. Ya, jadi kalau yang keempat itu lengkap, tapi yang satu enggak, ya pincang, enggak lengkap lah. Itu kriteria hidup nyaman, hayatan thayyibah. Kita lanjutkan. Dan kami akan membalas mereka, sungguh kami akan benar membalas mereka dengan pahala yang terbaik. Kalau di sini bukan terbaik, terindah. Bi ahsani itu. Dengan pahala yang terindah. Makanu ya'malun, apa-apa yang mereka kerjakan. Pahala yang terindah, bukan terbaik saja, tapi terindah. Apa sih ayat ini yang memberikan pengertian mendukung qanaah itu mananya? Tuh. Mananya itu kan nggak ada ini ayat. Ya kan? Kalau kita lihat sepintas. Mana yang mendukung qanaah? Nah ini kita harus buka tafsir. Menurut ahli tafsir, yang disebut qanaah itu mukminun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Beriman, kan untuk akhirat tuh, hidupnya tadi lengkap 5. 5 tuh, ya. Jadi semangat keberagamaannya bagus, semangat belajarnya masih tinggi, ya. Kemudian sehat, badannya sehat, terjaga kehormatannya, keuangannya juga stabil. Itu, ya, qanaah. Wa fassara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bil qanaah. Ini ditafsirkan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi menurut Ali bin Abi Thalib, yang dimaksud falanuhyiyannahu hayatan thayyibah itu adalah hidup qanaah. Tentram, hatinya tentram. Ya. Jadi walaupun hidupnya pas-pasan, saya katakan hidup nggak usah mewah-mewah, pas-pasan. Pas butuh ada. Pas butuh ada. Sebenarnya kita nggak perlu punya kendaraan. Tapi pas butuh ada aja. Adanya di mana? Ya mungkin aja ada orang yang kasih tumpangan. Ada aja tuh. Bisa pakai angkot, kan ada tuh. Bayangkan saudara punya uang yang banyak, tapi waktu mau dipakai nggak ada. Buat apa? Ya, kadang-kadang kita kan mau dicairkannya susah. Padahal lagi butuh. Uang bermiliar-miliar. Giliran butuh susah ditariknya. Nah ini. Kan begitu kan? Perilaku ini, penyimpan uang kita kan begitu. Giliran naro nggak pernah koreksi. Oh kenapa banyak amat naronya? Giliran narik banyak, dibatasi sama dia. Uang kita. Jadi fungsinya ini sebenarnya nggak stabil. Kalau soal mereka ngurus uang, ada adminnya kan sudah. Seharusnya nggak boleh dilarang. Nah, kita lanjut. Dari Hasan Basri, kata Hasan Basri, tadi kata Ali, ya. Kata Hasan Basri yang disebut qanaah itu hayatut thayyibah. Hidup yang thayyib. Hidup yang nyaman. Nah, hidup nyaman ini siapa yang menilai? Ya, yang hidup. Bukan orang lain. Kadang-kadang kita nyawang ya. Wah, orang itu kaya amat ya. Kayaknya enak itu ya. Kendaraannya ada, rumahnya megah, istrinya cantik, anak-anaknya sehat. Waduh, nyaman amat. Kalau menurut Buya Hamka ada 5. Kalau menurut Buya Hamka ada 5. Hidup nyaman itu ada 5. Satu apa? Orang yang mengerti makna dan tujuan hidup. Dia ngerti untuk apa hidup dan berakhir seperti apa. Satu. Yang kedua, orang yang punya percaya diri. Percaya diri. Beda nggak saudara dengan orang yang nggak punya? Orang yang nggak mampu dengan orang yang nggak mau, beda nggak? Contohnya begini maksudnya.
Saudara punya uang, lalu melihat sesuatu, baik makanan atau benda, saudara nggak mau. Kan sama-sama tuh, ya, tidak menikmatinya. Gimana perasaannya? Dibandingkan dengan orang yang nggak punya uang, ya, lalu dia melihat di etalase itu ada roti tart, apalah pokoknya yang bikin kepengen tapi nggak punya. Itu sama-sama nggak menikmati sebenarnya. Ya, atau dibandingkan dengan begini. Saat saudara masih kerja, baju dinasnya masih melekat di tubuh, gajinya, wah, udah nggak kehitung. Melihat benda, makanan atau benda, tapi saudara nggak mau, kan sama aja nggak dinikmati. Beda nggak dengan suatu saat pensiun, uang udah pas-pasan, begitu ngelihat itu kepengen, tapi nggak kebeli, waduh, kan sama nggak menikmati. Beda nggak rasanya? Beda. Jadi apa yang membedakan? Hati sebenarnya, sama-sama nggak menikmati. Yang mau tapi nggak, yang mampu tapi nggak mau, dia nggak beli, dia nggak menikmati. Tapi ada yang mau nggak mampu, sama nggak menikmati. Cuman hatinya kok rasanya gitu. Nah itu. Jadi yang membuat bahagia atau tidak sebenarnya bukan orang lain, bukan faktor luar, tapi diri kita. Bagaimana kita bisa memanage apa yang Allah berikan itu dirasa cukup, puas, ya. Selanjutnya, dalam surat An-Nur, surat ke-24, ayat 32. Allah berfirman, in yakunu fuqara'a, asalnya in yakunu, tapi karena nun mati bertemu dengan ya ini idgham bi gunnah, yarmalun ya. Kodenya yarmalun. Ada 6 huruf idgham. Ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Ini nun mati, in bertemu dengan ya. Makanya dalam mushaf keluaran Arab Saudi, nunnya tidak diberi harkat. Kan seharusnya sukun. Tidak, ini tidak diberi. Makanya ini idgham. Tapi ada mushaf Indonesia, ada bantuan, dikasih tasdid, ya. Di lafadz yakunu ini kasih tasdid. Iyakunu, iyakunu. Jadi panjang. 2 ketukan. Iyakunu fuqara'a. Jika mereka fakir. Yughniyahumullahu min fadli. Maka Allah akan membuat mereka kaya. Kaya di sini maksudnya cukup. Min fadlihi, dari karunia Allah. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas, maha mengetahui. Ayat ini sebenarnya ditujukan untuk pengantin, untuk orang yang berumah tangga. Asal ayat ini kan sebelumnya kalau nggak salah, wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum. Nikahkan yang masih jomblo-jomblo tuh, nikahkan. Kalau mereka tidak berumah tangga karena takut kemiskinan, tuh ya, maksudnya begitu. Jika mereka fakir, insya Allah, tuh, setelah menikah cukup, Allah cukupkan. Kecukupan kita ini karena berumah tangga. Ya, makanya ada orang yang bujangan, kan sebenarnya uangnya harusnya merongkol gitu, karena nggak dipakai kemana-mana, sendirian. Tapi nyatanya malah habis. Setelah menikah malah bisa nabung. Ya, itu janji Allah terbukti. Bahwa berumah tangga itu insya Allah akan cukup. Itu yang dimaksud dengan qanaah dalam surat 24 ayat 32. Kemudian dalam surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 36, wa at'imul qani'a, beri makanlah kepada orang yang qani'. Nah ini, qani ini adalah orang yang qanaah tadi. Ada 2 posting dari makanan, berikan makanan kepada qani' dan mu'tar. Qani' itu adalah orang yang
butuh, tapi dia nggak minta. Qanaah tuh tadi tuh yang kita bahas. Dia butuh, tapi dia merasa cukup, nggak ngemis itu. Ya kan ini akhlak kan, ini pelajaran akhlak. Akhlak itu tumpuannya, saya sudah sampaikan ada berapa tuh? 4 ya. Tumpuan akhlak itu ada 4. 1, kaful adza, menyingkirkan gangguan. Yang kedua, bazlun nadza, membagi bantuan, ya, menawarkan bantuan. Pertama, menyingkirkan gangguan. Kedua, menawarkan bantuan. Kalau kita berlebih ya. Yang ketiga, at-tabassum, talaqul wajhi, wajah yang sumringah. Kalau menghadapi orang tuh wajahnya sumringah. Yang keempat, as-sabru indal adza, sabar dalam pergaulan. Ini jadi akhlak itu berdiri di atas 4 kaki. Akhlak Islam. Nah ini bagian dari akhlak Islam. Walaupun kita butuh, jangan ngerepotin orang. Tolong, tuh ya, itu yang disebut akhlak. Kita butuh, kepengen. Namanya mupeng, muka pengen. Ada orang makan diliatin. Sampai ngiler. Tapi dia menahan diri untuk tidak minta. Mupeng. Ya kan, kalau perutnya sudah lapar sekali kan, punya ketahanan iman, dia tetap ya nerima saja. Tapi kalau nggak punya akhlak, ini akan beralih, kebutuhan tubuh ini akan beralih menjadi pikiran jahat. Orang-orang tuh nggak ngerti sama saya copet aja, rampok, begal, itu timbulnya begitu karena pikiran jahat. Makanya negara membatasi ada angka pengangguran, ya. Ada angka pengangguran yang sudah menjadi kajian itu. Kalau sampai batas itu terlampau itu bahaya. Berapa nggak tahu sih, 10% atau berapa. Nah ini yang ngitung siapa? Yaitu ada bagiannya. Apa namanya? Biro klasifikasi. Ya, biro statistik namanya sekarang. Jadi dia yang kan suka kadang-kadang diminta diwawancara. Nah itu untuk mendapatkan input dari RT sehingga tahu mana kantong kemiskinan, mana enggak. Jadi harus berbagi. Kalau enggak dia akan menjadi sarang penjahat. Itu ya, dari sisi sosial tuh begitu. Karena orang kalau namanya lapar, binatang pun kan gigit kan. Kan kita sifat kebinatangannya masih ada, cuma bedanya punya akal pikiran. Itu aja. Kalau orang yang beriman tidak mengarahkan kebutuhannya itu menyerang orang. Itu pentingnya akhlak. Ya, sama dengan anak kita lah. Makanya yang biasa menjadi magnet kebutuhan, orang menjadi lupa segala, itu adalah narkotika. Narkotik. Jadi kalau sudah kita menjadi konsumennya, wah ini ngos-ngosan ya, orang sebut dengan fly. Dia bisa nyerang orang. Itu sebabnya kita tidak boleh mengkonsumsi. Kita lanjutkan. Wa qala Mujahid, yang namanya qani', kata Mujahid, jarukal ladzi yaqna'u bima ataitahu, adalah tetangga yang tidak pernah minta, tidak pernah mengemis, walaupun engkau beri. Jadi dia butuh, tapi dia nggak pernah ngemis. Wa qala Abu Ishaq Ats-Tsalabi, al-qani minal qana'ah wa hiya ridha wa ta'affuf wa tarku su'al. Kata Abu Ishaq, ciri qana'ah itu ada 3. 1, merasa ridha. Ya, rela, hatinya rela. Ini soal hati, kalau itu nggak bisa diraba ya. Yang kedua, ta'affuf, menjaga gengsi. Gengsi. Jadi dia tidak memperlihatkan sebagai orang yang butuh. Yang ketiga, tarku su'al, tidak mengemis. Wa qala Ar-Razi, qala al-Farra wal manatsani al-qani waladzi la yas'alu minal qana'ah. Yuqalu qana'ah idza radiya bima qusima wa tarku su'al.
Kalau menurut Ar-Razi, qanaah itu ciri khasnya ada dua. Pertama, hatinya merasa cukup. Terus gejalanya ditunjukkan dengan tidak mengemis. Karena batinnya, ya sikap batinnya merasa cukup. Ya kan, urusan batin kan susah dianu. Nah, gejalanya itu tidak mengemis, tidak minta, tidak ngerepotin orang. Jadi kalau nggak ada, meneng baik. Anteng, itu namanya qanaah. Tapi jangan sampai maksudnya bisa didapat dengan berusaha, tapi diem aja, itu yang nggak boleh. Kemudian begitu juga Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 201, doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ya Tuhan, Tuhan kami, anugerahi kami di dunia ini hasanah. Hasanah ini bukan kaya, saudara. Indah. Hasanah itu indah. Saudara pernah dengarkan istilah tahsin kan? Tahsin. Bacaan Quran. Tahsin. Tahsin itu bukan sekedar makhraj, tapi nyuaranya yang indah. Mengindahkan suara. Ya artinya, kalau nyanyi dangdut aja bisa merdu, kok masa Quran nggak bisa merdu? Kan sama aja suara. Ya kan? Maka rata-rata penyanyi dangdut itu ternyata pembaca Quran juga. Indah suaranya. Jadi memang ini produksinya sama. Tinggal kemana mau diarahkan. Ya, jadi ya Tuhan kami, anugerahi kami di dunia ini hasanah. Indah, hidup yang indah. Begitu juga di akhirat. Jadi maksudnya hidup indah itu nggak selalu ideal. Contohnya rumahnya mewah, tapi nggak betah. Buat apa? Bukan? Harganya mahal, tapi nggak bisa kita nikmati. Nah, bukan itu. Hasanah itu adalah indah. Wa qina adzabannar, dan hindarkan kami dari azab neraka. Nah, bagaimana sekarang hadis-hadis Rasulullah mengenai qanaah? Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qad aflaha, sungguh beruntung, man aslama, orang yang sudah menyatakan muslim. Muslim itu kan berarti pasrah ya. Sungguh beruntung orang yang sudah Islam. Wa ruziqa kifafan, dan rizkinya cukup. Wa qana'ah Allah, serta Allah memberikan rasa qanaah. Hatinya qanaah. Tidak ngos-ngosan. Ya, tidak ambisi ya, tidak ambisius. Ya dapatnya segitu ya segitu. Tapi tetap berusaha. Setelah berusaha dapatnya segitu, ya sudah terima. Nanti cari lagi peluang. Ibnu Hajar mengatakan makna hadis anna manita safa bitilka sifat hasala ala matrubihi wa zafara bimarghubi fid dunya wal akhirah. Kata Ibnu Hajar, pengertian hadis ini adalah orang yang tercukupi, orang yang punya sifat-sifat yang tadi disebut dalam hadis, maka orang itu bahagia. Satu, aslam, taslim. Taslim itu ya sudah pasrah. Ya. Yang kedua, yaitu tadi, rizkinya cukup. Hidup pas-pasan. Orangnya Islam, rizkinya pas-pasan. Pas butuh ada. Itu aja. Sekarang nggak ada, tapi pas butuh ada. Nggak perlu angka-angka yang ada di bank, nggak perlu. Sebenarnya hidup begitu, pas butuh ada aja itu. Ya bisa dari diri sendiri, bisa dari orang lain. Qala Munawi ruziqa kifafan wa kana Allah bil kafaf falam yatlub ziyadah. Yang menurut Al-Munawi, pengertian hadis ini adalah orang yang diberi rizki oleh Allah, lalu dia tentram dengan rezeki itu. Tidak minta-minta pada orang lain.
Tapi kalau masalahnya kewajibannya susah ya. Kalau kewajiban bagaimana nggak bisa minta-minta? Contohnya tagihan listriknya kurang. Menang baiklah ya nama segel lama-lama. Nggak bisa lah. Itu kalau yang tadi kebutuhan. Jadi kalau kewajiban harus 100%. Kalau kebutuhan pilah-pilah. Kalau kemauan harus dikendalikan. Ada 3 tuh. Ada kebutuhan, ada kewajiban, kebutuhan, sama kemauan. Jadi kita harus yang mana nih kategorinya? Kalau kewajiban nggak bisa ditawar, tagihan listrik, SPP anak, itu harus 100% itu Pak, nggak bisa baru 50% tenang sih, qanaah sih, nggak bisa begitu. Selanjutnya, mana nih? Aqwalus salaf, pendapat-pendapat ulama tentang qanaah. Qala Abdullah bin Abbas, al-qana'a malun la nafadalahu. Kata Abdullah bin Abbas, qana'a itu adalah suatu mal, harta yang tidak pernah habis. Kalau dalam muntakhabat, pepatah, al-qana'a kanzun la yafna. Qana'a itu adalah perbendaharaan yang tidak pernah bangkrut. Kita merasa nyaman saja, sudah sebutunya. Anda terima dengan kehidupan hari ini? Ya saya terima. Kalau bisa ditingkatkan, boleh. Kalau nggak bisa ditingkatkan, ya sudah. Namanya kemampuan terbatas. Gitu kan? Qala Ali bin Abi Thalib, ar-rizqu rizqan. Kata Ali bin Abi Thalib, rizki itu ada 2. Rizqun tatlubuhu, wa rizqun yatlubuka. Fa'ilam ta'tihi ataka. Ada rizki yang kamu kejar. Rizki yang kamu cari. Tapi ada rezeki yang mencarimu. Ya, jadi rizki itu ada 2. Satu rezeki yang kamu mencarinya. Yang nyari kamu. Ada rizki yang nyari kamu. Nah, rizki yang nyari kamu ini namanya apa itu? Passive income, ya, yang dikenal dengan passive incomers. Artinya kita duduk saja dikasih rezeki, ya seperti pensiun gitulah. Karena jasa-jasa kita, keahlian kita di masa lalu, ya, uang pensiunnya saya besar. Terus ada royalti, karena kita dulu berprestasi, itu royalti. Nah ini orang yang begini tentu yang waduh, udah tingkat tinggi lah. Jadi pertama, saudara, kalau lihat dari pekerja ini, pertama yang terbaik itu passive income. Allah memberikan passive income kepada kita. Ayatnya begini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dengan sebaik-baik, seindah-indah bentuk. Summa radatnahu asfala safilin. Kemudian karena perjalanan umur, manusia itu akan safal, turun. Ya, sampai di titik paling nadir. Terus asfal illal ladzina amanu. Tapi dicabut. Tidak berlaku safal itu, turun itu, ya, untuk orang yang beriman. Orang beriman mah tidak turun. Kok bisa? Lahum ajrun ghairu mamnun. Dia akan mendapat balasan upah yang tidak akan pernah berhenti. Kenapa bisa begitu? Karena pada waktu warasnya, sehatnya, dia melakukan banyak amal, dirutinkan. Kemudian karena faktor umur, dia nggak kuat, nggak serajin dulu. Nah, maka kerajinan-kerajinan yang dia buat di masa muda ini tetap akan masuk ke dalam rekeningnya. Itu passive income. Surat At-Tin itu. Ya, surat At-Tin itu menggambarkan passive income. Lalu nanti di ayat yang lain Allah menggambarkan sebaliknya passive income. Apa kamu mau menjadi orang yang waktu mudanya punya begitu banyak kekayaan dan kekuasaan,
tapi masuk masa tua, kekayaan itu hilang, digambarkan dengan punya kebun yang sangat luas, terbakar, saatnya mau butuh malah gak ada. Tuh. Mau begitu, nah itu Allah mencontohkan. Sebaliknya dari passive income. Jadi yang pertama, kedudukan pertama manusia itu dalam mendapat perolehan itu passive incomers. Itu yang tertinggi. Yang kedua, komisaris utama. Ya. Owner, pemilik. Nah, yang ketiga, karyawan. Karyawan dengan berbagai jabatan. Dari mulai direktur, direktur utama, direktur tidak utama, terus manajer, sampai sebawah-bawahnya. Nah, itulah. Ya, jadi usahakan bukan kita yang mengejar rezeki, tapi rezeki yang mengejar kita. Bukan kita yang cari kerja, malah orang yang nyari-nyari kita untuk kerja. Ya. Contohnya perusahaan, karena Pak Mul pernah kerja, walaupun sudah pensiun, ditarik lagi, berarti sana yang nyari. Begitu yang enak, mah. Jadi kita negonya juga enak, karena dia yang butuh. Kan penentu harga itu yang dibutuhkan. Ayo Pak, gabung lagi. Nah, kita tinggal ngomong, wani piro. Nah, begitu. Ya kan? Jadi orang yang butuh sama kita. Tapi bagaimana kita mengkondisikan seperti itu? Yaitu harus multi talenta. Di kalangan orang non-muslim ini, di Cilegon ini, kadang ada seseorang yang diamanahi. Seseorang yang sudah dikenal. Orang itu sepertinya serba bisa. Tapi urusan-urusan rumah tangga, contohnya bisa ngebetulin genteng, bisa nyemen-nyemen dikit, bisa ngebetulin ya, pokoknya apalah. Nanti satu saat kagol, dia yang diundang. Bahkan kunci rumahnya diserahin sama dia, karena dia amanah. Nah itu kalau udah terdapat orang begitu, ngasihnya nggak tanggung itu. Kalau dia lagi, kasih lagi. Saya kebetulan mau pulang, lu jagain ya, siap. Itu, ada orang yang begitu. Ya, jadi orang yang amanah. Qala Raghib al-faqru arba'atun. Yang namanya miskin ada 4 katanya. Pertama, fakrul hasanat. Miskin kebajikan. Ya, miskin kebajikan fil akhirah, di akhirat. Nah, ini yang paling bahaya. Kita merasa kaya, merasa banyak tabungan pahala. Begitu sampai di akhirat, kosong. Catatannya nggak ada. Loh, gimana ini? Bukunya dikasih, catatannya nggak ada. Nah, inilah yang kita membuat khawatir. Karena siapa yang bisa memastikan pahala kita sekian? Nggak ada. Kalau di zaman Rasulullah kan ada. Ya, Rasulullah yang punya sebagai juru bahasa Allah kan. Kalau sekarang siapa yang bisa memastikan amal kita diterima? Maka Allah merilis ayat yang menyindir ini. Suka kita dengar amilatun nasibah. Amilatun itu adalah orang yang beramal keras. Beramal, giat beramal. Tapi nasibah, lelah. Capek. Tasla naron hamiyah. Tapi membuat dia terjerumus ke dalam hamiyah, neraka. Padahal dulunya amilatun, pegiat. Tapi berakhir di neraka. Nah, ini yang kita khawatirkan. Seperti yang juga pada saat itu sahabat kagum. Melihat temannya ini selalu dalam segala kegiatan ikut serta. Wah, ini udah surganya udah nggak bisa dibayangin lah. Tapi justru Rasulullah memberikan pernyataan yang berbeda. Huwa finnar. Justru dia masuk neraka. Orangnya masih hidup. Orang-orang ngalem dia, Rasulullah malah menyatakan sebaliknya. Huwa finnar. Dia penghuni neraka. Kalau yang ngomong saya kan bisa aja emosi kan.
apa namanya? Sentimen. Wah, dasar dia sentimen. Saya udah jadi orang baik juga tetap aja dianggap jahat. Bisa begitu, tapi ini Rasul. Sehingga sahabat merespon itu dengan meneliti. Mencari tahu kenapa orang ini berakhir dengan neraka. Sampai tiba saatnya Allah membuktikan. Di suatu perang, dia menjadi peserta. Rupanya dia terluka dengan begitu banyak luka. Luka-lukanya banyak. Lalu dia mengakhiri hayatnya itu dengan bunuh diri. Jadi ada tombak, dia hadang dengan tubuhnya, matilah dia. Oh, pantas. Tuh. Ya, itu naas, malang. Namanya su'ul khatimah, akhir yang buruk. Nah, ini jangan sampai begitu. Gejala-gejalanya tidak boleh ada pada kita. Yaitu apa? Yang jelas ending itu kan tua. Padahal nggak selalu tua, tapi orang tua pasti meninggal. Walaupun meninggal itu tidak selalu harus tua. Tapi yang tua pasti meninggal nantinya. Itu kan? Kan gitu kan? Nah, ini yang saya perhatikan ini terutama buat saya dan saudara-saudara. Jangan sampai makin berumur makin lemes ibadahnya tuh. Karena ulama-ulama memberi peringatan, al-a'malu bi khawatimiha. Amal itu tergantung akhirnya. Contohnya bulan Ramadan tuh, mana timing yang paling bagus? Akhir, 10 akhir, ya kan? 10 hari terakhir. Malam, mana yang paling bagus? Sepertiga malam terakhir, bukan yang pertama. Jadi punya akhir-akhir. Jadi kalau kita bisa boleh memilih nasib. Kalau boleh memilih nasib, mengendalikan nasib. Mending mana? Jahat dulu apa baik dulu? Ya dua-duanya, ya baik dulu, baik sekarang gitu kan. Tapi kalau harus memilih, mana duluan? Jahat dulu apa baik dulu? Angguran jahat dulu. Nanti di masa tuanya baik. Bagusan begitu. Daripada dulunya baik, di masa tuanya malah jadi jahat. Ya, itu namanya su'ul khatimah. Nah, ini yang membuat kita khawatir. Setelah energi kita berkurang, pendapatan kita berkurang, gengsi kita berkurang, malas ke masjidnya tuh. Ngajinya malas. Ini yang kita khawatirkan. Harus terus. Ya. Karena sampai titik terakhir. Nanti gampang kalau mau istirahat mah. Kalau sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, istirahat sudah, nggak ada jadwal lagi. Full. Jadi sekarang itu tolong. Ini buat kita semua, bukan ibadah itu kan Anda bisa isi macam. Tapi tolong jangan kendor. Justru itu maras gitu loh. Marasnya kenapa? Saat kendor justru Allah akhiri hidup kita. Itu yang khawatir. Ini menjadi kekhawatiran semua, bukan saudara saya juga khawatir. Makanya terus dipompa terus. Ya, harus terus. Maka pergaulan itu harus orang soleh. Karena orang soleh itu kalau melihat temannya kedor, dia membangunkan. Ayo kita terus. Gitu. Tapi kalau orang yang tidak soleh itu toleh. Kalau bahasa Arabnya, sodnya diganti to. Toleh itu tidak soleh. Itu cenderung bisore pape. Premen-premen wong Islam manjing suarga. Ini yang bikin nih. Penyakit. Gara-gara udah Islam pasti masuk. Siapa? Memang orang Islam masuk surga, tapi yang memastikan Anda diterima Islam itu siapa gitu. Itu persoalannya. Memang orang Islam pasti masuk surga. Tapi yang mengklasifikasi Anda Muslim diterima itu siapa? Kita kan sekarang hanya berharap semoga menawu. Nah, kita lanjutkan. Kata Raghib, fakir itu ada 4. 1, miskin akhirat. Itu yang paling gawat. Yang kedua, fakrul qanaah fid dunya. Tidak qanaah. Ya. Yang kedua, fakirnya fakir qanaah. Kehilangan sikap qanaah. Jadi apa namanya? Orangnya ambisi terus. Ya, ambisius.
Ambisiusnya bukan urusan akhirat, urusan dunia. Kalau ambisi akhirat bagus. Contohnya saudara, yang sering terjadi, yang masih kita ini. Mana posisi yang terbaik waktu Anda sholat? Posisi terbaik untuk sholat adalah yang dekat imam. Karena sentralnya imam. Ya, jadi kalau Anda kebetulan ada di bagian kiri, kan kalau milih kanan apa kiri kan bagus kanan. Tapi kalau di kiri, posisinya lebih dekat imam. Itu yang terbaik. Contohnya bisa begini nih. Barisan kedua, panjang sampai ke sono. Ya, sampai tinggal satu lagi. Sementara yang sebelah kiri jomplang. Ya kan suka begitu kan? Maka kalau dilihat dari posisi, kalau Anda masuk ke barisan kiri, lebih dekat mana dengan imam daripada di sana? Lebih dekat kiri. Itu yang terbaik. Jadi posisi yang paling sentral itu yang dekat imam. Paling baik. Ya. Jadi jangan Nah, kita sering urusan akhirat, Anda bisa dekat imam tapi diberikan pada orang lain. Kalau saya suka menolak, karena kalau di depan susah keluarnya, saya ada jadwal. Jadi kalau saya suka nolak mengimam itu karena saya buru-buru. Jadi kalau salam itu harus sudah ada jadwal. Contohnya sholat asar, ya setiap, saya lagi ngomong nih ya, artinya menuturkan sebenarnya. Setiap Senin dan Kamis saya ada daring. Daring itu jam 4. Sementara kita salam saja itu sudah lewat setengah 4 sekarang mah. Kan nggak terus-terus begitu ya, gonta-ganti. Sekarang ini setengah 4 bergeser. Jadi udah dekat. Jadi saya nggak memilih, repot nantinya. Keluar-keluar langkah itu repot. Gitu. Tapi kalau saya santai, saya boleh ngadang dulu. Ada nggak yang jadi imam? Memberi kesempatan. Takutnya saya dikira memonopoli. Kan setiap subuh saja sudah saya monopoli ini, sudah banyak. Hah? Bisa lewat dalam. Oh ya, bisa. Ya bisa. Nah itu, jadi rahasianya begitu. Nggak mau terlalu ini. Terhalang ya. Nah, jadi urusan akhirat itu jangan diberikan pada orang lain. Kalau Anda bisa ke sini, jangan suruh orang geser. Jadi kayaknya orang udah ngeblok kayaknya dia. Ini bookingan saya gitu. Begitu kalau udah di pojok mulu, jangan. Sebab tanah ini akan menjadi saksi di akhirat. Jadi kita makanya disunahkan berpindah-pindah. Dilukir gitu. Allah menyatakan itu dalam surat Zalzalah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari itu dia akan menceritakan. Siapa yang menceritakan? Bumi. Kan idza zulzilatil ardu sebelumnya. Ketika bumi diguncangkan. Ya. Zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi memuntahkan isinya. Terus apa? Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu malaha. Saat itu terjadi manusia sama-sama bertanya, malaha, apa yang terjadi? Ada apa? Ada apa? Begitu. Teriak. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi bicara. Salah satu yang dituturkan, dilaporkan oleh bumi kepada Allah adalah kegiatan orang di atasnya. Ya kegiatan kita ini ngaji. Sholat, pindah sana, pindah sini. Itu sunnah kan, sholat sunnah kan begitu. Tapi kadang-kadang kan angel. Sudah waktunya kaplingnya sempit, paling tidak tukeran. Kan pindah itu. Tapi kalau digeret sama kita, tersinggung dia. Apa-apa narik saya. Nah ini nggak ngerti. Pindah sini, saya kesana. Maksudnya begitu. Ya. Tuh, yang kedua. Tidak qanaah. Yang ketiga, fakrul muqtani wa fakruha jami'an. Yang ketiga adalah miskin muqtani. Muqtani ini artinya tidak qanaah, tadi sudah disebut ya. Tidak qanaah di dunia, tapi juga yang ketiga ada
fakrul muqtani wa fakruha jami'a. Miskin dunia akhirat. Jadi maksudnya begini, yang pertama orang yang miskin di akhiratnya, tapi dunianya kaya. Di dunianya kaya, akhiratnya miskin. Ada yang terbalik. Ya. Di dunianya miskin, di akhiratnya kaya. Nah, itu kurang enak juga. Yang ketiga, miskin dua-duanya. Di dunia miskin, di akhirat miskin. Ini terjadi juga pada saudara-saudara kita. Udah hidupnya susah, nggak sholat dia. Nggak ngaji, nggak sholat. Ya, sehari-hari menjadi pemulung. Saya bukan menghina profesi pemulung. Maksudnya wayanya sholat, harus sholat lah. Udah hidup susah, di akhirat nggak ada perhatian. Jadi ini, double. Kemudian faqat qana'a. Yang keempat, udah miskin dunia dan akhirat, hatinya tidak tentram. Kan tadi sisi lahiriahnya, dunianya miskin, akhiratnya miskin, terus hatinya ambisi. Ya, jadi ada orang yang sudah lengkaplah kejelekannya. Pertama, udah miskin, terus jelek mukanya, akhiratnya juga nggak diperhatikan, hidup lagi. Kan hidupnya mengganggu orang itu. Paling tidak dengan jeleknya itu. Kan orang ngelihat, waduh, iya mengganggu pemandangan maksudnya. Ya kan? Sebab dalam Islam ini mengganggu view saja itu ada fee-nya, saudara. Ada harganya. Contoh begini, saudara sengaja punya rumah nggak dibangun. Maksudnya lantai 1 aja lah gitu. Kenapa? Karena saudara di atasnya bisa berdiri lalu melihat pemandangan. Oh, di belakangnya gunung, bagus benar. Contohnya begitu tuh, sengaja memang nggak dibangun. Tetangga saudara ngebangun, jadi ketutup gara-gara itu. Itu ada bayarannya itu sebenarnya. Harus minta izin. Karena mengganggu view. Saudara kalau datang ke pemasaran rumah, 2 rumah kok berbeda harga. Salah satunya karena view-nya. Ya kan? Pernah nggak nego begitu? Bangunannya sama. Jumlah ini, luas bangunan, ini sama. Kok kenapa ini mahal? Ada view-nya, Pak. Ada pemandangannya. Jadi dia melihat, waduh, gunung indah sekali. Ya, jadi itu ada bayarannya. Mahal, itu kan? Wa qala Bakar bin Abdullah al-Muzani yakfika minad dunya ma qana'ta bihi walau kaffa tamrin. Kata Bakar bin Abdullah, ini pengalaman-pengalaman ya. Saya katakan kan Islam itu kemarin isinya 3. Aturan, ukuran, dan pengalaman. Ini pengalaman-pengalaman ulama. Ya, dalam mempraktekkan qanaah. Kata Bakar bin Abdullah al-Muzani, yang penting hidup itu cukup. Kan benar. Yakfika ma qana'ta bihi. Ya, hidup itu yang penting cukup. Cukupnya itu sampai ke dalam hati, tentram. Hidup itu menjadi tentram menurut saya tidak mengganggu orang. Tadi itu 4 itu. Ya. Kita berusaha menghilangkan gangguan, tidak mengganggu orang. Kalau Anda tidak bisa menghilangkan gangguan, yang penting jangan mengganggu orang. Kan dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan, al-muslimu, yang disebut muslim, man salima lisanuhu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang disebut muslim adalah orang yang bisa menyelamatkan mulut dan tangannya dari orang lain. Maksudnya apa? Tidak mengganggu orang dengan mulut dan tangannya. Itu muslim. Ya, jadi paling tidak kalau kita tidak bisa menghilangkan gangguan di luar, menghilangkan gangguan diri kita. Kita jangan mengganggu orang lain.
Yang kedua, menawarkan bantuan. Kalau kita lebih, kita berlebih itu menawarkan gangguan, bantuan. Ada bantuan ini ada 3 kalau saya diklasifikasi. Ada yang kita lebih, kita sudah ada nih, kita ada 2, kita kasih 1. Tuh, ya. Itu KW3 itu. Memberi bantuan tuh nilainya KW3. Yang KW2 ada 100% kita beri buat orang lain sehingga kita terima kurang dari 100%. Contohnya minum segini, kita beri separuh. Nah itu KW2. Yang KW3 masuk kategori isar. KW1 kategorinya isar. Itu rela dia tidak menikmati untuk orang lain. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Sampai ada air terbatas. Ya, mereka orangnya terbatas. Kasih minum nggak mau, pada haus ya. Sampai ketemu lagi udah mati. Kehausan. Sahabat sampai begitu. Ya, kalau kita dengerin sampai nangis lah. Haru gitu. Jadi gara-gara gantian begini sampai nyawanya tidak tertolong. Ya sama dengan donor itulah, butuh darah. Darahnya cuma berapa tabung ya. Yang butuh banyak. Udah kamu aja lah, kamu aja. Gara-gara kamu semuanya jadi gak dilayani, mati kabeh. Sama dengan begitu. Nah, itulah hadirin hafidhani hafidhakumullah, kajian tentang sikap qanaah. Ya, rela merasa cukup dan rela terhadap pemberian Allah. Semoga kita bisa mempraktekannya walaupun sedikit demi sedikit dan Allah memudahkan kita. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat untuk kajian kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan kita tidak lupa untuk terus berdoa untuk anak-anak kita. Semoga hidup mereka dimudahkan, semoga mereka selalu mendapat berkah dari Allah, serta diberi petunjuk untuk menjadi hambanya yang saleh. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.